Kalau fai ini penyerahan sukarela, ya supaya masyarakatnya non muslim itu dibiarkan bebas, tidak diapa-apakan, maka diserahkanlah sawahnya, ininya ya, kira-kira begitu. Dan bukan kepada pribadi tapi kepada pihak negara. Itulah yang dimaksud dengan fai. Nah, apa dalilnya larangan ihtikar? Ini adalah la yahtakiru illa khati'un. Siapapun yang menimbun pasti salah. Siapapun yang menimbun pasti salah. Ini kata Nabi. Tidaklah menimbun barang kecuali orang yang berdosa, khata, berdosa. Maka ulama ya, kalau memenuhi syarat tadi dikatakan haram, betul-betul haram, tidak boleh. Dan al-hakim atau ulul amri berhak untuk menyita, boleh disita. Jadi itu masuk harta sitaan. Ini ada orang menimbun di sana, ketahuan. Ya kalau kita kan sudah ada undang-undangnya, itu boleh diambil, boleh disita. Nah, pemerintahan Islam juga begitu. Kemudian hadis lain mengatakan, "Man dakhala fi syai'in min as'aril muslimin." Siapa yang mempengaruhi harga bahan makan kaum muslimin, direkayasa. Nah, sebenarnya ada yang main-main juga, Pak. Saya pernah ketemu orang pedagang falas, Ustaz. Ya, pedagang falas. Apaan sih ente jual beli duit, saya bilang. Wah, ada triknya katanya, dapat untung. Jadi setiap selisih harga itu pasti ada untungnya. Orang beli, jual. Kalau selama ini katanya rata-rata, dia bilang kita bikin event. Apa eventnya? Nyewa orang untuk demo. Jadi 50 orang suruh demo ke sana, demo ke sana. Ternyata kalau ada demo besar-besaran, salah satu unsurnya yang perlu dicurigai adalah pedagang uang. Karena kalau tiba-tiba dolar naik, tiba-tiba dolar turun, di situ ada untungnya dia. Ada bocoran begitu ya. Tapi ini omongan di kereta aja sama pedagang falas. Mempengaruhi harganya kaum muslimin ya, supaya menjadi mahal, liyahu supaya menjadi mahal ya. Fa inna haqqan 'alallahi, padahal itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum orang-orang seperti ini. Jadi benar-benar kita ini dilindungi oleh Islam, dilindungi. Siapapun yang mencoba-coba mengganggu hak masyarakat, maka berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mengenai ihtikar ya. Itu mengenai ihtikar, menimbun, yang menimbun. Yang kedua, tas'ir, penetapan harga. Istilahnya atau makna istilahnya adalah seseorang penguasa, pemerintah. Jadi pemerintah ini, Pak, itu sekarang ini kan sudah menjadi negara-negara nasional ya. Kalau dulu waktu zaman kekhalifahan itu ada khalifah, kemudian ada kesultanan ya, otonom begitu. Kemudian ada lagi di bawahnya itu daulah lebih kecil lagi ya, itu biasa. Kadang-kadang kalau daulahnya kuat, itu antara dia dengan khalifah itu bisa apa namanya ini punya bargaining position, tidak tunduk sepenuhnya ya, mungkin karena apa ya, sumber dayanya semuanya ya, itu daulah. Nah, jadi pemerintah suatu tempat, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, memberlakukan suatu putusan pada kaum muslimin agar menjual barang dengan harga tersebut. Jadi kalau mau dijual, harganya harus seperti itu. Itu namanya penetapan harga ya. Mereka dilarang untuk menaikkan atau mengurangi harga dari harga yang dipatok oleh pemerintah. Nah, inilah yang terjadi sekarang ini. Nah, ada beberapa ya komoditas. Tiket pesawat, itu pemerintah sudah menyiapkan harga batas bawah, harga batas atas. Tapi masih dikasih kesempatan untuk apa namanya ya berspek apa namanya, bisa digoyang lah ya kira-kira. Jadi kadang-kadang harga tiket ambil batas atasnya mahal, kalau batas sebelahnya murah. Tapi itu semua di bawah kontrol dari pemerintah. Pemerintah ini memiliki ahli, Pak. Makanya ada staf ahli, ada dewan pakar, itu semua gajinya tinggi. Jadi insya Allah pemikirannya juga benar. Kalau gajinya tinggi pemikirannya nggak benar ya repot juga. Insya Allah itu ya. Jadi ada batas atas, batas bawah. Termasuk beras. Ya kadang-kadang harga eceran itu ditentukan, harga minyak. Kalau enggak ada operasi pasar. Nah, biasanya ada operasi pasar. Ya. Nah itu namanya tas'ir. Bagaimana hukumnya? Ulama sepakat bahwa dalam ekonomi Islam
Unsur utamanya adalah kebebasan ekonomi. Jadi kalau saya punya barang Pak, atau Bapak punya sawah, punya rumah, punya mobil, mau dijual itu terserah Bapak. Bapak mau jual berapa harganya? Tidak boleh dilarang-larang. Misalnya yang punya mobil tahun sekian harganya tidak boleh melebihi 50 juta. Tidak boleh begitu. Terserah dia dong, mau jual 70 juta. Belum tentu ada yang beli kan. Yang penting naruh harga, belum tentu ada yang beli. Nah itulah, jadi nanti ada tawar-menawar. Akhirnya ternyata mentok-mentoknya itu lakunya 55 juta. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi bahwa Anda tidak boleh menjual lebih dari itu tidak boleh dilarang. Tidak boleh dilarang. Ya, demikian juga dengan membeli. Kebetulan barangnya sama, tahunnya sama, tapi terawat. Apalagi edisi spesial, harganya 100 juta. Padahal tahun yang sama tadi 55 juta. Nah, tiba-tiba dilarang, kamu tidak boleh membeli itu dengan harga segitu. Tidak boleh, dilarang Pak. Itu uang saya kok. Nah, jadi prinsip dalam ekonomi Islam itu tadi boleh menjual barang milik sendiri ya, sepenuhnya, sesukanya. Boleh juga membeli suatu barang sesukanya. Itu prinsip pertama. Ya. Tetapi ada prinsip lain, harus ada keadilan, ada kecukupan, dan ada keuntungan yang halal lagi thayyib. Halal dan thayyib. Gimana caranya? Sebenarnya itu bukan edisi spesial, tapi dibohongi. Nah ini kalau sudah bohong nggak boleh. Dia bohong. Oh ini edisi spesial. Berapa harganya? Kalau edisi spesial yang di sana itu 100 juta, saya cukup 80 juta. Padahal seharusnya harganya 50 juta. Nah itu kemudian sudah ada mulai seperti ini. Ini sudah penipuan, tidak boleh kalau sudah menipu seperti itu. Jadi hukum awalnya tidak boleh tasir, tidak boleh menentukan harga, termasuk pemerintah. Ini tidak boleh sewenang-wenang melarang orang membeli, melarang orang menjual. Kapan bolehnya? Nah, ya. Ini masih pemerintah tidak boleh menetapkan harga untuk rakyat. Sebaliknya rakyat bebas menentukan sendiri. Mau jual berapa rumahnya, mau jual berapa padinya, ya, sawahnya, dan seterusnya. Sebagian Syafi'iyah mengatakan tasir tidak boleh. Ya. Nah ini membolehkan kecuali ya. Jadi yang tidak boleh tadi itu dikecualikan dari ya, unsur kesengajaan, kompak. Jadi ada pertemuan grup semua pemilik sawah yang luas-luas sawahnya di Karawang atau Bekasi, mereka punya grup. Ya pokoknya kita jual beras sekian, melampaui harga yang biasa masyarakat. Akhirnya masyarakat kok harga mahal. Nah, di sini pemerintah boleh ikut turun tangan. Nah jadi Syafi'iyah ini dua macam pendapatnya, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Ya, jadi tidak boleh, masih hukum yang pertama tadi, menjual barang tertentu kecuali dengan harga tertentu, itu tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena jika pemerintah menentukan harga, maka ada hukuman sanksi bagi yang melanggar. Jadi pemerintah itu tidak sembarangan. Kalau sudah menetapkan harga harus sekian, siapa yang melanggar mesti dihukum. Ada hukumannya. Apakah sanksi administratif atau sanksi pidana, itu tergantung ya. Jadi kalau ada yang melanggar harga tiket kereta, tiket bis, tiket pesawat, itu diawasi oleh pemerintah. Nah, tetapi mereka membolehkan pemerintah untuk mengatur harga kebutuhan pokok untuk membendung bahaya bagi masyarakat bila terjadi produsen berlebihan dalam menetapkan harga. Nah, tadi sepakat para petani yang punya sawah banyak menaikkan harga 2 kali lipat menjelang Ramadan, menjelang Idul Fitri. Karena biasanya Idul Fitri orang perlu banyak makan karena sudah telur, cabai, semua naik. Sepakat itu. Di sini pemerintah boleh menetapkan harga. Pokoknya tidak boleh melebihi sekian. Ya, untuk kualitas tertentu sudah ada standarnya itu Pak. Ya, entahlah saya terlalu lupa, mungkin yang biasa dagang beras ada premium, ada standar, ada apalah gitu. Ada juga beras bulog, itu biasanya ada kutunya. Nah, itu karena kelamaan disimpan. Jadi itu ada standarnya.
Nah, jadi pemerintah boleh dalam hal-hal tertentu. Tapi kalau sudah selesai persoalan, kembali harga semula. Jadi masyarakat tidak dipaksa untuk. Nah, tetapi tidak dipaksa untuk menjual. Jadi kalau pemerintah mengatakan harga 15.000 sekilo, kata rakyatnya saya tidak mau jual, ya tidak apa-apa, tidak dipaksa. Nah, tidak boleh dipaksa. Pokoknya kamu jual sana barangmu, tidak boleh. Ya. Tapi kalau mau jual harganya harus itu. Nah, itu bisa. Jadi memang ada aturannya seperti itu. Dilarang menjual kecuali dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah, tapi tidak boleh dipaksa untuk menjual. Nah, dalilnya tadi ya, antara minkum, harus saling ridho. Ya, harus saling ridho. Nabi pernah, harga pernah tinggi pada waktu zaman Nabi, pernah tinggi sekali ya. Jadi maka sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, lau sa'arta, ya, kenapa engkau tidak menetapkan harga? Ini kata sahabat, karena harga-harga tidak terkendali. Harganya hari ini masih sekian, besok sudah sekian, besok sekian lagi. Nah, sahabat minta supaya Nabi untuk mengendalikan harga. Apa jawab Nabi? Inna Allah wal qabilul basirul razzaqul musir. Allah lah yang menentukan harga. Allah yang menentukan harga. Maksudnya apa? Berarti harga itu kembali kepada kesepakatan antara pembeli dengan penjual. Ya. Wa inilah arju an alqa azza wa jalla, ya. Wa la yatlubuni ahadun bimadlamah. Jangan sampai saya dituntut untuk kezaliman. Kenapa ada kezaliman? Begini, kadang-kadang pedagang ini, Pak, itu sesuai dengan harga hari itu. Kalau harga cabai hari itu 50.000 sekilo, ya, maka pedagang membelinya mungkin ya 50.000 untuk dijual menjadi 55.000. Jadi pedagang membeli dengan harga standar di pasar 50.000. Kalau tiba-tiba pemerintah memberi keputusan tidak boleh menjual kecuali harganya 30.000, kasihan pedagang. Udah beli Pak ini, udah berapa karung nih di rumahnya. Nah, untuk dijual. Nah, seperti itu karena ada kezoliman yang terjadi kalau harga ini tetap dipatok oleh pemerintah. Jadi Nabi tidak mau menanggung resiko itu, tidak mau. Silahkan. Kalau di masyarakat jual beli itu kan ikhtiar. Tidak kalau harganya 100.000 kata masyarakat, udahlah hari ini saya puasa makan cabai. Ya kan bisa. Nah, jadi sebenarnya itu bisa menjadi kekuatan. Kalau harga terlalu mahal, jangan beli. Cuma kita ini ya, dasarnya memang uangnya ada gitu ya. Mahal-mahal dibeli juga. Jadi pedagang ini untung terus. Iya, ini tadi aja tuh harga 100.000 dibeli 3 kilo katanya sama si ibu itu. Jadi ini terpaksa beli juga. Padahal tadi dia udah gak mau beli, tapi kalau dirayu itu aja beli, itu beli semua beli bu. Akhirnya harga mahal. Nah, Nabi tidak mau merubah harga. Tetapi nah, kalau kita tadi kebolehannya ya tidak bertentangan dengan hadis ini. Kenapa? Karena ya kondisi memaksa. Kondisi pada waktu Nabi, kenapa Nabi tidak mau tasjir, tidak mau mematok harga? Karena pedagang, beliau tahu, beliau kan pedagang juga. Nabi itu alumni, ya, alumni manajer perusahaannya Khadijah. Ya, tahu ngerti dagang. Nabi tahu persis bahwa barang yang mahal ini bukan pedagang yang menaikkan. Pedagang membeli dengan harga mahal dan hanya mengambil sedikit keuntungan. Jadi kalau ditentukan oleh Nabi harga lebih rendah dari itu, maka semua pedagang rugi. Nah, jadi bukan ikhtikar tadi, bukan gara-gara ikhtikar. Kalau ikhtikar Nabi sudah melarang, mewanti-wanti. Tapi kalau memang harga dari sananya mahal, ya Nabi tidak mau mengambil risiko itu. Nah, inilah kira-kira Bapak Ibu sekalian mengenai tasir ya. Jadi Nabi bukan berarti melarang, walaupun hadisnya melarang, tetapi kita lihat konteksnya, kita lihat asbabnya. Jangan karena Nabi melarang, oh ini pemerintah zolim, kenapa? Karena mematok harga, padahal Nabi melarang, Nabi tidak mau. Nah, lihat konteksnya dulu. Dan lihat tadi rasio kita, Pak. Rasio kita. Kalau pemerintah tidak mengatur harga tertentu, harga bensin. Nah, ini nanti orang berlomba-lomba. Ini kita ini masyarakat ini benar-benar, Pak. Mau negara muslim, mau negara non-muslim, kalau yang namanya keuntungan di depan mata, itu pasti berebutan.
Ada desas-desus, bensin mau naik, udah pada bawa jirgen. Begitu. Ya kenapa keluarga? Iya. Jadi apa? Itu semua ingin meraup keuntungan, siapapun dia. Jadi disinilah ekonomi Islam kemudian mengatur bagaimana kita dapat bertransaksi, tetapi tidak saling menzolimi, tidak ada yang terzolimi. Jadi kalaupun dia tidak mampu, ya nggak apa-apa, jangan dipaksa juga, jangan dipaksa berhutang dan seterusnya. Demikian uraian kita mengenai ihtikar dan tas'ir. Ihtikar dilarang karena merugikan masyarakat dan menyulitkan kehidupan mereka. Tas'ir pada dasarnya dilarang karena membatasi aktivitas ekonomi. Gak enak jual beli kalau diatur-atur. Tetapi bisa dilakukan oleh pemerintah jika perlu dan bertujuan untuk membantu masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Mungkin masih ada waktu untuk kita dialog. Wassalamualaikum.